Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak, halo Ne, ya opo kabare? Gawa gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, kanwil Jatim Siji. Wani. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sedang hangat, yaitu aplikasi M-Pajak. Nah, silakan kawan pajak dapat menyimak podcast kita pada episode kali ini. Dan apabila kawan pajak ingin membagikan tautan podcast ini, kami persilahkan agar kawan pajak lain bisa merasakan manfaatnya. Nah, Kak Dini, ini ada aplikasi M-Pajak. Ini kan sudah lama ya, Kak ya? Udah lama, kayaknya sebelum 2015 ini Betul. sudah ada. Dan 2015 kayaknya nggak dipakai ya. Iya. Nah, ini DJP launching lagi nih, Kak. Di tanggal 6 April lagi. Sebenarnya apa sih M-Pajak ini? Apakah ada bedanya dengan aplikasi M-Pajak yang sebelumnya, Beda Kak. Kalau 2025 ini kan sehubungan dengan adanya Cortex nih Kak ya. Jadi M-Pajak ini di-upgrade, di-update oleh DJP. Jadi M-Pajak ini kalau dulu kan untuk pembayaran yang buat kode Pembuatan billing, ya billing. Nah, betul. kalau sekarang M-Pajak ini sudah di-upgrade atau di-update oleh DJP, yaitu bisa melakukan aktivasi akun Cortex, pembuatan kode otorisasi, bahkan bisa untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Berarti nambah lagi kanal ya untuk Betul. pelaporan SPT tahunan yang kita ketahui kan ada Cortex Web, kemudian Cortex Cortex Form. Form. Ini juga kita bisa lapor SPT tahunan lewat M-Pajak nih, Kak. Betul, bisa lapor SPT tahunan orang pribadi melalui M-Pajak. Jadi ada beberapa kelebihan kan Kak Oni ya Iya, M-Pajak betul. ini ya. Ini ada 3 kelebihan, Kak, Iya, untuk apa aja nih, pelaporan Kak? SPT tahunan melalui M-Pajak. Yang pertama ini kawan pajak bisa lapor SPT tahunan tanpa perlu membuka laptop atau tanpa perlu datang ke KPP, bisa dilakukan sendiri melalui handphone. Nah, yang kedua ini adalah cukup 6 langkah saja dengan 4 pertanyaan. Kalau kawan pajak melihat atau pernah melihat tutorial tata cara pengisian SPT tahunan melalui Cortex Web itu ada 21 pertanyaan. Kalau lewat M-Pajak ini hanya 4 pertanyaan dan hanya 6 langkah saja. Sehingga waktu untuk menyelesaikan pelaporan SPT tahunan itu lebih cepat, yaitu kurang lebih kawan pajak bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Nah, yang ketiga kelebihannya nih Kak, itu bisa mengunduh BPE dalam bentuk PDF. Oh, Iya, oke. kalau sama Cortex Web kan BPE atau tanda terima pelaporan SPT tahunan dikirim ke email ya. Nggak Dan bisa di-download kan nggak Kak, harus bisa. screenshot gitu Nah, ya. beberapa kan kawan pajak yang butuh untuk diupload ya di aplikasi tempat memberi kerja itu kan harus men-screenshot. Kalau sama lapor lewat M-Pajak ini bisa mengunduh PDF-nya. Bisa unduh PDF-nya. Oh, oke. Ya. Lebih simple ya Kak ya Iya. M-Pajak ini ya. Cuman nggak semuanya nih Kak Iya, bisa lapor pajak kan ya lewat betul. M-Pajak. Jadi ada beberapa kriteria untuk wajib pajak tertentu yang bisa melakukan pelaporan SPT melalui M-Pajak. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, penghasilannya hanya dari pekerjaan dan dari satu pemberi kerja. Misalnya usahawan, pekerjaan bebas seperti notaris, dokter, pengacara, itu tidak bisa melakukan pelaporan SPT melalui M-Pajak. Kemudian yang ketiga, SPT-nya statusnya nihil. Dan yang keempat, SPT-nya merupakan SPT normal, bukan pembetulan. Jadi misalnya kawan pajak mau melakukan pembetulan SPT tidak bisa melalui M-Pajak. Kemudian yang kelima, jika wajib pajak sudah menikah, status kewajiban perpajakannya gabung, tidak PH maupun MP. Dan apabila sudah menikah, suami yang memiliki istri yang bekerja dari satu pemberi kerja aja yang bisa lapor melalui M-Pajak. Tuh. Ya, berarti kayak simple ya, sama kurang lebih sih sama dengan laporan SPT melalui Cortex Form pun sama ya Kak ya. Sama, cuman bedanya ini melalui aplikasi mobile M-Pajak. Kalau Cortex Form kan kita tetap harus download dulu formnya Kak. Harus buka laptop. Betul. Kalau M-Pajak ini kan kita bisa melakukan pelaporan SPT melalui handphone gitu. Jadi lebih simple, lebih gampang juga. Hanya orang pribadi badan nggak bisa ya. Nah ini kan kalau M-Pajak ini kan aplikasi ya Kak ya, basisnya aplikasi. Apa aja nih yang perlu diperhatikan Kak? Oke, baik kawan pajak. Ada beberapa hal nih Kak yang perlu diperhatikan apabila kawan pajak ingin melaporkan SPT tahunannya lewat M-Pajak. Yang pertama, kawan pajak harus mengunduh atau menginstal aplikasi M-Pajak melalui
App Store atau Play Store, dan hindari menginstal aplikasi M-Pajak itu di luar dari App Store atau Play Store. Nah, yang kedua, jika terdapat nilai nihil pada SPT itu yang bisa dilaporkan. Kalau nilainya tidak nihil seperti kurang bayar atau lebih bayar, itu tidak bisa dilaporkan lewat M-Pajak, bisa dilaporkan melalui Cortex Web. Nah, selanjutnya yang ketiga itu di SPT ada beberapa isian yang sudah terprefil otomatis. Nah, dari data yang terprefil ini ada dua jenis, ada yang bisa diedit, ada yang tidak bisa diedit. Nah, untuk beberapa data yang non-editable seperti identitas, nomor telepon, email, atau daftar anggota keluarga ini tidak bisa diubah lewat aplikasi M-Pajak. Kawan pajak bisa mengubahnya sendiri online tanpa perlu datang ke KPP melalui Cortex Web. Kemudian yang keempat ini ada delay sinkronisasi selama 1 hari antara data di portal Cortex dengan M-Pajak. Contohnya, misal pemberi kerja baru membuat bukti potong hari ini, maka baru terprofil ke aplikasi M-Pajak itu 1 hari setelahnya. Kemudian yang kelima untuk untuk pelaporan SPT tahunan melalui M-Pajak ini datanya baru akan masuk ke Cortex DJP itu kurang lebih 1 jam. Jadi pada setelah kawan pajak submit melalui aplikasi M-Pajak, SPT-nya dia akan baru muncul di aplikasi Cortex itu 1 jam setelahnya nih Kak. Berarti nggak bisa langsung ya Kak ya? Nggak bisa langsung. Ada jeda dulu. Ada jedanya karena kan beda Betul. beda tempat antara aplikasi dan webnya. Oke. Nah, tadi udah ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini Kak, langkah-langkahnya nih Kak. Oke, langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi M-Pajak ini Kak ya. Oke. Yang pertama pasti kita harus download dulu M-Pajak melalui Play Store maupun App Store. Kemudian apabila kawan pajak sudah mendownload aplikasinya, silakan dibuka aplikasinya dan kawan pajak bisa yang pertama lakukan adalah aktivasi akun Cortex. Gitu. Jadi kawan pajak klik icon aktivasi akun Cortex, nanti kawan pajak masukkan nomor identitas atau nomor KTP kawan pajak yaitu 16 digit. Kemudian kawan pajak harus melakukan swafoto atau foto selfie ya. Foto selfie, kemudian verifikasi, dan kemudian masukkan email dan nomor handphone yang sudah terdaftar di DJP. Setelah Harus itu sama persis ya Kak ya. Iya, betul, harus sama persis sama yang terdaftar di DJP gitu. Kalau misalnya email atau nomor teleponnya berbeda, itu tidak bisa dilakukan di M-Pajak Kak. Gitu. Jadi harus melalui Cortex Web. Jadi ini untuk email yang nomor HP-nya masih sama sesuai yang terdaftar di DJP. Kemudian setelah mengisikan email dan nomor handphone, kawan pajak klik validasi. Nanti akan dikirimkan surat penerbitan akun Cortex melalui email kawan pajak semua. Nah, di situ kawan pajak akan menerima password sementara. Oke. Jadi di surat penerbitan itu ada nomor identitas dan ada password sementara untuk bisa login melalui M-Pajak atau Cortex Web. Nah, setelah menerima surat penerbitan tersebut, kawan pajak kembali lagi ke aplikasi M-Pajak, login dengan menggunakan NIK 16 digit dan password sementara. Nanti kawan pajak akan diarahkan untuk membuat password baru. Dengan ketentuan minimal 8 karakter, ada 1 huruf besar, ada 1 angka, dan 1 karakter khusus. Setelah itu kawan pajak bisa login seperti biasa menggunakan nick dan password yang sudah dibuat. Nah, di langkahnya kurang lebih sama dengan pembuatan akun Cortex lewat web ya, cuman kan ini lewat mobile. Nah, selanjutnya kan setelah aktivasi akun, kita langkah saja sama seperti kita harus membuat kode otorisasi DJP. Sebenarnya kode otorisasi ini untuk apa nih Kak? Jadi kode otorisasi itu sama aja seperti tanda tangan elektronik Kak. Jadi kan SPT itu kan harus dilaporkan benar, lengkap, dan jelas. Nah, kalau SPT manual kan kita tanda tangannya basah nih Kak. Iya. Nah, karena ini SPT-nya dilaporkan secara elektronik, maka perlu tanda tangan elektronik juga. Nah, kode otorisasi DJP inilah yang kita sebut dengan tanda tangan elektronik. Oke, berarti memang harus membuat kode otorisasi. Jika kawan pajak tidak membuat kode otorisasi, tidak bisa menandatangani SPT ya Kak ya? Betul, SPT-nya tidak bisa terlaporkan. Langkah-langkahnya gimana nih Kak? Oke, langkah-langkahnya. Setelah tadi berhasil membuat akun di aplikasi M-Pajak, nah di situ nanti ada
sertifikat digital. Nah, setelah diklik sertifikat digital, nanti akan diarahkan ke halaman. Nanti ada bagian di status kode otorisasi itu ada valid atau invalid. Jika di situ statusnya adalah invalid, silakan kawan pajak mengklik tombol periksa status, kemudian klik menghasilkan. Nah, untuk kode otorisasi DJP ini ada tanggal berlakunya, Kak. Ada masa berlakunya. Masa Berapa lama berlakunya nih? itu 2 tahun. Oh, oke. Nah, kemudian jika sudah daluarsa, kawan pajak bisa membuat ulang lagi. Caranya seperti Sama sama, ya, Kak, ya? dengan mengklik buat baru, kita membuat kode otorisasi yang baru. Nah, untuk pembuatan kode otorisasi ini, setelah klik buat baru, nanti kita akan diarahkan untuk membuat passphrase. Nah, untuk passphrase ini sama ketentuannya dengan password Cortex, yaitu ada minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter Karakter khusus. khusus. Nah, jika sudah, klik centang pernyataannya, klik simpan, kemudian klik cek status. Kalau statusnya invalid, diklik periksa status, kemudian klik menghasilkan. Pastikan statusnya itu sudah valid. Nah, setelah kawan pajak status sudah valid, nanti di email pun pada saat kita mengajukan pembuatan kode otorisasi akan ada email bukti penerimaan surat dan surat penerbitan kode otorisasi DJP. Kalau misalnya nih, Kak, lupa passphrase-nya, bisa diajukan lagi ya? Iya. Kalau misalkan lupa passphrase, kita bisa membuat ulang lagi, membuat baru lagi Sama kode seperti di otorisasi. awal Iya, langkah-langkahnya. jadi buat kode otorisasi baru, kita bikin passphrase baru lagi, centang simpan, pastikan statusnya sudah valid. Kak. Nah, ini sudah registrasi, sudah membuat kode otorisasi, sudah. Nah, selanjutnya nih, Kak, gimana cara pelaporan SPT tahunan lewat M-Pajak? Lewat M-Pajak. Nah, kalau kawan pajak semuanya sudah aktivasi akun, sudah melakukan permintaan kode otorisasi, selanjutnya kawan pajak pilih menu SPT. Jadi ketika masuk di aplikasi pajak M-Pajak itu langsung ada muncul, Kak, menu SPT. Menu SPT. Jadi langsung kelihatan gitu. Oh, langsung nampak gitu ya. Betul, kalau di Cortex Web itu kan banyak menu ya, Kak, ya. Ada portal saya, ada e-faktur, ada e-bukot, ada SPT, ada pembayaran, kan bingung ya. Kalau di M-Pajak ini lebih simpel. Ketika kita login sudah aktivasi, sudah permintaan kode otorisasi, ada satu lagi menu SPT. Langsung Nah, terlihat mata langsung SPT ya. Emang tujuan M-Pajak hanya pelaporan SPT ya. betul. Klik menu SPT, nanti kawan pajak pilih buat konsep. Nah, ketika kawan pajak buat konsep itu, pilihannya terkunci untuk tahun pajak dan masa pajaknya, Kak. Jadi misalnya ini tahun 2026, otomatis kan mau lapor untuk tahun pajak 2025. Itu otomatis periode tahunnya 2025 dan periode masa pajaknya Januari sampai Desember. Jadi kawan pajak nggak perlu mengubah lagi tahun dan periode masa pajaknya. Kemudian setelah itu kawan pajak harus menjawab 4 pertanyaan aja, Kak. 4 pertanyaan, simpel sekali. Kalau di Cortex Web kawan pajak harus menjawab 20-an lebih pertanyaan. Di M-Pajak hanya ada 4 pertanyaan, cuma seperlimanya. Lebih simpel ya. Lebih simpel banget. Yang pertanyaan pertama yaitu apakah Anda mendapatkan penghasilan? Itu kawan pajak pilih iya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak? Itu kawan pajak pilihnya tidak. Dan pertanyaan ketiga, apakah Anda memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut, yaitu bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki usaha sendiri, misalnya berdagang, berjualan online, kemudian mendapatkan penghasilan dari profesi, misalnya pekerjaan bebas. Nah, itu kawan pajak pilih tidak. Dan pertanyaan yang keempat, yang terakhir, yaitu apakah Anda memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut, pria yang istrinya bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau perusahaan, kemudian berstatus menikah dan melaporkan pajak terpisah dari pasangan, termasuk melakukan perjanjian pisah harta, kemudian menerima upah harian. Nah, untuk pertanyaan keempat ini dijawab tidak. Jadi, dari total 4 pertanyaan, kawan pajak cukup menjawab iya di pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua sampai keempat atau terakhir itu dijawab dengan tidak. Oke, karena kalau misalkan nggak dijawab tidak mas jawab ya, malah kita nggak bisa lanjut ya. Tidak bisa. Jadi memang ini dikhususkan untuk yang kawan pajak yang memang bekerja di satu perusahaan aja, yang simple banget lah. Iya, nggak yang kompleks. Betul.
gitu. Selanjutnya, Kemudian setelah menjawab pertanyaan, silakan klik selanjutnya, nanti akan terbentuk draft SPT. Di situ kawan pajak bisa klik konsep SPT-nya, kemudian klik selanjutnya, akan muncul tombol muat data. Nah, tombol muat data ini sama seperti posting data di web Cortex, Kak. Jadi, ini untuk memuat data bukti potong, data harta dan hutang yang sudah dilaporkan di tahun sebelumnya lewat Jadi, DJP dia online. otomatis masuk terprofil ya Kak ya? Betul, bukti potong dari perusahaan otomatis terprofil jika perusahaannya sudah membuat bukti potong melalui Cortex gitu. Kalau sudah, silakan klik selanjutnya. Apabila perusahaan kawan pajak sudah membuat bukti potong melalui Cortex, maka penghasilan neto dan bukti potong akan otomatis terisi. Jika tidak otomatis terisi, kawan pajak tidak perlu khawatir karena kawan pajak bisa menambahkan secara manual penghasilan neto dan bukti potongnya disesuaikan dengan bukti potong yang sudah didapatkan oleh kawan pajak semua dari perusahaannya masing-masing. Kemudian setelah kawan pajak mengisi data penghasilan neto dan bukti potong, silakan klik selanjutnya. Nanti akan muncul menu daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan itu muncul daftar anggota keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Oni tadi ya, Kak ya. Daftar anggota keluarga yang muncul di situ tidak bisa diedit ya. Dieditnya bisa di Cortex Web gitu. Kemudian kan pajak pilih PTKP-nya, misalnya tidak kawin atau sudah kawin. Kemudian berapa jumlah tanggungannya. Misalnya kawin anaknya 1, berarti pilih K, jumlah tanggungannya pilih 1. Kalau PTKP itu Gitu. kan kondisi per 1 Per 1 Januari. Januari, betul. Kondisi per 1 Januari. Setelah kawan pajak memilih PTKP, silakan klik selanjutnya. Dan pastikan status SPT-nya adalah nihil. Jika kurang atau lebih bayar, nanti akan muncul notifikasi, Kak. Anda tidak bisa melakukan pelaporan SPT melalui M-Pajak. Silakan melalui Cortex Web. Berarti diarahkan ke Cortex Web ya Kak ya. Betul. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan diarahkan untuk pengisian daftar penghasilan. Nah, untuk daftar penghasilan yang bersifat final, kalau misalkan ada suami istri yang NPWP-nya gabung dan istrinya bekerja dan satu pemberi kerja, nanti direkam secara manual karena tidak otomatis terprofil penghasilan Betul. istrinya ya Kak ya. Nanti direkam, ditambahkan masukkan penghasilan netonya istri dan PPh terutangnya. Nah, setelah data sudah diinput sudah benar, klik selanjutnya nanti diarahkan untuk pengisian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena yang di awal kita isi tidak, klik selanjutnya lagi, nanti diarahkan untuk pengisian harta. Nah, untuk data ini kan sudah otomatis terprofil di Cortex. Nah, apabila terdapat perubahan, kawan pajak bisa mengubahnya dengan mengklik ubah data atas data yang sudah terprofil. Selanjutnya, setelah kita klik selanjutnya nanti ada ringkasan daftar harta dan data harta. Kawan pajak juga bisa melihat SPT dalam bentuk PDF untuk menampilkan ringkasannya. Nanti ada halaman 1 dan halaman 2. Kemudian lanjutkan dengan mengklik simpan PDF untuk menyimpan ringkasan PDF. Nah, yang Jadi sebelum klik kirim tuh kita bisa review dulu Iya, ya Kak ya, betul. isian SPT-nya sudah betul atau Iya. belum ya. Kalau misalnya belum sesuai, kita bisa kembali untuk edit datanya lagi ya, untuk perbaiki gitu ya sebelum kirim. Ada Iya. menu preview gitu ya. Kalau yang di web kan nggak ada ya Kak ya. Iya, kita harus Scroll terus kembali ke induk, cek lampiran. bolak-balik. Kalau ini udah dalam bentuk PDF kan enak ya Kak ya. Nah, selanjutnya jika data itu sudah benar, kita centang pernyataannya, kita klik selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan paspres yang kode otorisasi kita buat tadi atau kode otorisasi, kemudian klik tanda tangan. Nah, setelah kita klik tanda tangan nanti akan ada notifikasi SPT berhasil ditandatangani, kita klik kirim. Oke, setelah klik kirim tuh nanti kita bisa langsung unduh PDF bukti penerimaan elektroniknya ya Kak ya. Langsung bisa terunduh. Cepat sekali ya, simple ya. Tadi cuma isi untuk tahun pajaknya sudah otomatis. Kemudian untuk penghasilan itu dan bukti potong sudah terprofil otomatis gitu kan Kak ya. Nah, kita tinggal milih PTKP. Kemudian update data harta dan utang. Terus kemudian isi penghasilan final jika ada. Kemudian preview.
kemudian kirim. Kirim. Simple Kan sekali. sesimpel itu. Betul. Bandingkan dengan pelaporan SPT tahunan lewat Cortex Web ya. Kita harus menjawab 20 pertanyaan di induk, kita ke lampiran, Balik lagi balik ke lagi ke induk induk. gitu ya. Bolak-balik, Jadi agak bolak-balik, pusing gitu iya. ya. Kalau M-Pajak ini simple banget dan bener sih bisa cepet, pelaporannya bisa selesai dalam waktu 10 menit. 10 menit Bisa ya. selesai. Oke. Jadi kawan pajak semua, dengan adanya aplikasi M-Pajak ini, manfaatkan sebaik mungkin aplikasi M-Pajak sebagai sarana penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Dan kawan pajak perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Apabila kawan pajak menerima pesan yang mengatasnamakan DJP, kawan pajak bisa menghubungi Krim Pajak di nomor 1500-200 atau hubungi KPP terdekat. Dan yang perlu kawan pajak ketahui adalah kantor pajak tidak pernah meminta update atau revisi data melalui WhatsApp maupun SMS. Dan aplikasi M-Pajak ini hanya bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Oke. Nah, baik kawan pajak semua, demikianlah tadi bincang-bincang kita pada episode kali ini mengenai aplikasi M-Pajak. Semoga topik hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kawan pajak semua. Jika kawan pajak mengalami kendala dan membutuhkan informasi lebih lanjut, kawan pajak dapat menghubungi Krim Pajak di 1500-200 atau datang ke helpdesk KPP terdekat. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya ya kawan pajak. Mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang telah bergabung pada episode kita kali ini dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kurang berkenan. Nah, nantikan kami juga di podcast episode berikutnya dan jangan lupa subscribe ya kawan pajak agar tidak ketinggalan informasi mengenai info perpajakan terkini. Baik Kak, kita tutup dengan pantun. Oke, jangan lupa pilihan cakep ya. Ya, siap. Burung merpati terbang ke awan, Cakep. hinggap sebentar di atas papan. Artinya, DJP hadir berikan kemudahan, M-Pajak jadi solusi andalan. mantap. Burung dara, burung cendrawasih ketemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.